Serangan Patrice Allegro dan Romo-Romo di medsos yang begitu gencar ketika menjelang dan setelah kedatangan Paus Fransiskus, dan kemudian juga disusul serangan daripada mereka yang menjadi buzzer daripada apologet Katolik, dapat dipahami bahwa mereka sedang mempromosikan gereja universal ala Patrice Allegro. Menurut saya, mengapa Katolik menolak debat-debat daripada apologet Protestan? Karena memang Katolik sudah bulat bahwa mereka hanya ingin mempromosikan gereja universalnya. Setelah Vatikan II sudah tidak ada lagi niat Protestan untuk membangun kesatuan gereja dengan Katolik. Kenapa? Karena infalibilitas Paus merupakan sebuah halangan. Dan tidak mungkin bagi Protestanisme bahwa ada sebuah doktrin, ada sebuah dogma yang tanpa salah. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah membedakan antara Katolik dan Protestan. Karena itu, apologet Protestan perlu menyadari bahwa memang para apologet Katolik itu tidak akan meladeni Anda untuk berdebat. Karena mereka merasa sudah final. Itu kata mereka, pada chat saya juga katakan demikian. Mereka katakan sudah final. Jadi Katolik dengan tradisinya itu merasa mereka sudah final dan tidak akan berubah lagi. Tapi Katolik juga jangan marah-marah ketika Protestan menuduh ya kepausan sebagai antikris. Karena Katolik dianggap menyingkirkan pengikut-pengikut Kristus yang lain. Dan itu terjadi. Nah, bagaimana sekarang supaya terjadi dialog-dialog yang bagus? Dan kalau saya lihat ya, selalu saja teman-teman Katolik mengatakan kami membacakan sejarah. Bukan, Anda sedang membacakan keputusan Gereja Universal Katolik setelah Vatikan II dan kemudian mendiskriminasikan yang lain, menyingkirkan yang lain. Boleh saja Anda mengajar jemaat Anda tentang doktrin-doktrin di gereja itu, tapi tidak perlu mengatakan pilih Katolik atau Protestan. Protestan bidat, sola scripta macam apa. Itu kan berarti serangan terhadap Protestan. Maka ketika Protestan mengatakan, bagaimana ada sebuah organisasi yang sempurna? Kemudian juga dari Katolik sendiri kan mengingatkan oleh Hans Küng, demikian juga Moltmann. Kenapa Katolik menjadikan gereja itu berhala? Gereja sama sempurnanya dengan Kristus. Dan gereja itu terus mengalami inkarnasi Kristus. Ini kan tidak dapat diterima oleh Protestan dan sebenarnya juga. Ya, kalau mau jujur juga, bagaimana mungkin ada dogma-dogma, dekret-dekret kepausan yang tidak bisa salah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, ini kan sudah tidak masuk di akal ya. Jadi itu iman Katolik, jadi jangan dipaksakan kepada Protestan. Jangan kemudian menyerang-nyerang terus Protestan sebagai bidat segala macam. Jadi yang pertama membidat-bidatkan itu adalah Katolik. Karena bidat dalam konteks adalah mereka yang mengajarkan berbeda dengan pada waktu gereja awalnya. Tapi jangan lupa, Protestan itu sudah menjadi denominasi sendiri dan Katolik sudah menjadi denominasi. Jadi jangan mengklaim gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus adalah Katolik. Itu kan iman Katolik, bukan iman Protestan. Jadi bagi Protestan ya Katolik denominasi. Terima saja sebagai denominasi. Kalau tidak terima sebagai denominasi, Anda ingin menjadi gereja yang universal, menghantam semuanya, itu kan menjadikan agama global. Betapa mengerikannya kalau sampai Katolik menjadi agama global dan kemudian menyingkirkan yang lain. Bukankah sejarah menunjukkan bagaimana kejamnya diskriminasi, hukuman terhadap mereka yang disebut bidat tersebut? Dan saya pikir sejarah sudah berubah, demokrasi sudah begitu maju. Mari kita bersama-sama berjalan bersama-sama. Katolik Protestan memang tidak mungkin lagi ada dialog, karena sudah jelas Katolik mengambil jalan sendiri, ya bagi Protestan, Katolik adalah denominasi, yaitu denominasi dengan kepausan. Biarlah Protestan juga dengan denominasi yang beragam, dan Protestan itu indah karena keragamannya. Bahkan banyak muncul para teolog-teolog akademis seperti Ezra Soru, Elia Meron, Patty Smith, dan segala macam. Dan mungkin akan bangkit lagi, akan banyak sekali, dan akan marak sekali YouTube ini dengan hal yang demikian. Maka bagaimana kalau kita membangun kerjasama yang baik? Demikian juga apologet Protestan, seperti MYM, kemudian juga Deki, kemudian Bubi Asali.
Kenapa sih kita terus-terus meributkan hal itu? Mari kita penuhi saja ruang-ruang YouTube ini dengan pengajaran-pengajaran Protestan, ya. Pengajaran-pengajaran Protestan yang Anda percaya itu didengungkan saja. Tidak perlu kita memperhadapkan doktrin Katolik dengan doktrin Protestan, ataupun doktrin Protestan dengan yang lain dengan doktrin Protestan yang lain. Karena itu iman. Iman itu tidak membutuhkan pembuktian. Jadi kalau Katolik sudah percaya gerejanya itu sempurna gitu kan, kemudian dikatakan gereja yang lain bukan gereja kan gitu, ya itu kan imannya mereka, tapi kan bukan iman Protestan gitu. Meskipun ada orang Katolik dan Protestan juga mengatakan bahaya tentang pemberhalaan gereja, ya namanya iman mereka tidak peduli begitu, dan itu kan yang terjadi. Jadi demikian juga Protestan, ya kita juga jangan melakukan seperti Katolik ketika membidat-bidati Protestan yang lain. Terimalah pengalaman bagaimana Protestan dibidat-bidatkan, didiskriminasikan oleh Katolik itu. Dan kemudian sekarang kita sudah berdiri, sudah bebas, sudah berwarna, sudah merdeka. Peliharalah keragaman itu. Karena keragaman itu indah. Untuk apa kita memaksakan keseragaman? Dan para apologet Protestan, jangan sembarangan juga membaca Alkitab, kemudian membidat-bidatkan yang lain. Kalau Anda sebagai teolog akademik, kemukakan saja pandangan Anda. Tidak perlu memberikan label bidat kepada yang lain. Rukun beragama mengajak Anda, ya. Rukun beragama mengajak Anda untuk membangun hidup bersama yang baik. Katolik biarlah menjadi Katolik, Katolik itu keren. Protestan biarlah menjadi Protestan dengan keindahan warnanya. Dan tidak ada lagi juga usaha untuk membidat-bidatkan seperti juga karismatik atau Pentakosta. Bahkan saya menyarankan juga tidak perlu lagi ribut dengan saksi Yehova. Karena mereka sudah ditempatkan juga. Bahkan Mormon juga sudah ditempatkan. Kecuali kalau mereka-mereka itu melakukan sesuatu yang mengganggu ketertiban umum, itu ada undang-undangnya. Tapi kalau kepercayaan agama itu tidak bisa dikriminalisasikan. Jadi Anda mengatakan bidat segala macam itu tidak bisa dikriminalisasikan. Ini bukan zaman dulu. Zaman di mana menjadi agama negara. Indonesia bukan agama negara. Indonesia adalah bukan agama negara dan bukan agama sekuler. Jadi tidak ada tempat memberikan label bidat kepada yang berbeda di Indonesia. Terima kasih.